dalam hati masuk dalam doa. Bapak, sungguh kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok kami. Kami tidak bisa melihat ke depan, tapi satu hal yang kami tahu pasti, suatu saat nanti kami akan masuk dalam tanah yang terang benderang itu. Tidak ada lagi air mata bersama-sama dengan Bapak. Dan disinilah Bapak kami menunggu sampai hari itu tiba, dan kami pun tetap mau bersama-sama dengan Bapak, bersekutu, belajar dari firman. Dan sekali lagi kami bukakan Tuhan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan diubahkan dan menjadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau pagi ini kita masih boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama. Akan saya bacakan. Ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara yang barusan kita baca, porsi dari firman Tuhan yang pagi ini barusan kita baca adalah tentang Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun ke atas para rasul, tepatnya di 50 hari setelah Paskah. Saudara, kalau yang hari ini saya mau membahas sebenarnya pagi ini adalah sebuah fenomena yang masih marak di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan Kristen kita, yaitu adalah bahasa roh. Ya, sampai hari ini itu masih menjadi perdebatan yang lumayan marak. Mungkin saudara pernah punya pengalamannya, punya saudara, kerabat, keluarga atau teman yang bergereja di tempat-tempat lain, bergereja di gereja yang mungkin percaya kalau zaman sekarang mereka masih bisa mendapatkan karunia roh itu, karunia bahasa roh itu, dan mereka masih menggunakannya. Lalu mungkin terjadi diskusi atau perdebatan antara saudara dan mereka. Saudara ditanyakan atau diberikan komentar tentang bahasa roh ini, dan mungkin saudara menjadi bingung. Saudara juga nggak tahu harus jawab apa. Saudara juga bertanya-tanya kenapa gereja kita tidak mengantarnya. Ya kan, karena mereka membuat sebuah klaim kalau misalnya saudara tidak bisa berbahasa roh, mungkin saudara kurang rohani, atau mungkin saudara belum dilawat, belum dijamah oleh Roh Kudus, atau mungkin ada lagi yang berani bilang kalau misalnya saudara tidak bisa bahasa roh, mungkin saudara belum diselamatkan oleh Kristus, saudara belum punya Kristus dalam hati saudara. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Lalu lantas bagaimana kita harus menjawabnya? Bagaimana caranya kita meresponi mereka? Menurut saya cara yang paling bagus sekali lagi adalah dengan kita belajar dari firman Tuhan, kita buka firman Tuhan, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang bahasa roh itu. Pertama yang harus kita lihat dari bacaan yang barusan kita baca, yang mereka panggil bahasa roh itu, karunia bahasa itu sebenarnya adalah bahasa yang berbentuk bahasa manusia. Itu adalah bahasa yang diucapkan
Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Kita lihat kalau misalnya bahasa yang digunakan oleh rasul-rasul pada saat itu waktu Roh Kudus turun ke atas mereka adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Kalau misalnya itu terjadi hari ini pada saya, mungkin tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin. Saya tidak bisa bahasa Kek, saya nggak bisa bahasa Kek, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah diajarin sama mama saya. Tapi kalau misalnya saya dapat karunia itu, tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin, dan nggak perlu Pak Cornelius translasi saya lagi, nggak perlu diterjemahkan lagi, karena saya tiba-tiba saya bisa bahasa yang sebelumnya saya tidak pernah pelajari. Seharusnya itulah fenomena yang kita lihat dari Alkitab ketika Roh Kudus memberikan karunia bahasa ini secara ajaib. Para rasul tiba-tiba menguasai bahasa-bahasa asing. Yang tadi barusan kita baca, itulah yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa diberikan bahasa-bahasa asing ini? Tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya apa? Kita lihat di ayat 11. Ayat 11 yang dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya diberikan karunia bahasa ini adalah untuk memberikan kesaksian dan memberikan penginjilan. Rasul-rasul pada saat mereka mendapatkan karunia itu, mereka berkhotbah, mereka mengumandangkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib katanya. Tujuannya itu untuk memberitahukan orang-orang lain tentang Kristus. Dan saudara harus mengerti satu hal. Waktu Roh Kudus turun kepada rasul-rasul belum punya ini. Paulus bahkan belum diselamatkan. Rasul Petrus belum tulis, Rasul Yohanes belum tulis. Zaman dulu mereka nggak ada ini. Cuma seporsi yang di awal perjanjian lama. Mereka nggak punya Alkitab. Pada saat itu, ketika rasul-rasul pergi keluar, lalu mulai memberitakan tentang Yesus, mereka nggak bisa suruh buka ya Kolose pasal 2 ayatnya ada. Bagaimana caranya orang bisa mengkonfirmasikan kalau mereka ini benar-benar adalah anak Tuhan? Tahu dari mana kalau misalnya pesan yang mereka ucapkan semua pesan dari Tuhan? Makanya Tuhan berikanlah karunia bahasa roh itu. Kamu khotbahkanlah orang-orang ini dengan bahasa mereka sendiri, bahasa yang sebelumnya kamu tidak pernah mengerti, untuk menjadi sebuah tanda, kalau kamu memang hamba-hambaku, kalau aku memang punya sebuah pesan untuk mereka, ucapkanlah dalam bahasa mereka, dalam pengertian mereka. Itulah sebenarnya tujuan kenapa mereka diberikan bahasa roh, karena mereka tidak punya Alkitab. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, kalau misalnya tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin pagi ini, itu kan pasti saudara langsung kaget, langsung bingung, langsung mendapatkan perhatian dari saudara. Ini orang gimana caranya tiba-tiba bisa ngomong bahasa kayak gitu kan? Pasti ada sesuatu yang mau saya katakan yang lebih ajaib, karena dapat bahasanya aja secara ajaib. Nah itulah yang terjadi. Sebenarnya itulah yang terjadi. Kalau misalnya kita lihat dari ayat ini, bahasa roh itu adalah bahasa manusia asli, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, bahasa yang bisa digunakan untuk penginjilan dan kesaksian, dan itulah yang menjadi tujuannya, untuk membawa kebesaran bagi nama Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal kedua. Sekarang kita akan ke 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Di sini Rasul Paulus menuliskan sebuah teguran kepada gereja di Korintus. Saudara harus mengerti kalau ini nadanya sebenarnya teguran, ini bukan ajaran, bukan sedang memberikan doktrin, tapi sedang menegur jemaat-jemaat di Korintus. Kabarnya mereka melakukan sebuah kesalahan yang lumayan fatal, yaitu mereka menggunakan karunia-karunia roh ini, khususnya di dalam berbahasa roh. Mereka menggunakannya dengan cara yang salah. Mereka gunakan untuk pamer. Ya, gereja-gereja di Korintus, jemaat-jemaat di Korintus ini, mereka membanggakan berapa banyak bahasa yang ada di dalam gereja mereka secara ajaib. Nah, kita akan lihat beberapa ayat dari pasal ini. Mungkin kita nggak akan baca semuanya,
nggak mungkin kita punya waktunya. Tapi ada beberapa hal yang kita harus pelajari dari pasal ini tentang berbahasa roh. Kita akan baca ayat yang kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Lalu ayat 9, demikianlah kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Lalu lanjut ke ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Dari beberapa ayat yang tadi kita baca, bahasa roh ini kalaupun mau digunakan di dalam gereja harus ada yang menafsirkannya. Harus ada yang menafsirkannya. Kenapa? Bayangkan kalau tiba-tiba sekarang saya khotbah dalam bahasa Rusia. Khotbah dalam bahasa Rusia itu keren maksudnya. Tapi gimana, saudara di sini bisa bahasa Rusia? Kalau saya tiba-tiba khotbah dalam bahasa Rusia, saudara ngerti apa? Nanti pulang dapat apa setelah saya selesai? Kecuali ada satu orang lagi yang bisa bahasa Rusia dan bahasa Indonesia juga, lalu dia menerjemahkan apa yang saya katakan, memberikannya kepada saudara supaya saudara dapat pengertiannya. Itu yang seharusnya terjadi. Apa yang terjadi pada jemaat Korintus? Yang terjadi pada jemaat Korintus adalah begini. Pada saat itu banyak sekali dari jemaat-jemaat yang mendapatkan karunia berbahasa roh ini. Mereka bisa berbahasa asing. Lalu yang terjadi adalah ketika mereka berkumpul di gereja, mereka mulai pakai. Tiba-tiba ada jemaat yang bisa bahasa Jerman, tiba-tiba ada jemaat yang bisa bahasa Spanyol, mungkin ada yang bisa bahasa Inggris, ada juga yang mungkin bisa bahasa Jawa, tiba-tiba di antara orang Yahudi itu. Saya nggak tahu deh benar atau enggak. Yang pasti kita lihat mereka bisa punya banyak bahasa. Lalu mereka mulai menggunakannya. Yang bisa bahasa Jerman, dia bahasa Jerman, yang bisa bahasa Cina, dia bahasa Cina. Terus yang lain bagaimana? Yang lain sebenarnya dia mengerti. Tapi mereka sorak-sorak aja, mereka senang-senang aja. Wih, keren. Itulah yang terjadi di gereja Korintus pada saat itu. Jadi ketika jemaat berkumpul, tidak ada yang mendapatkan pertumbuhan, tidak ada yang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Orang semua datang, ada yang ngerti apa-apa. Habis itu pulang. Ceritanya, dia tadi bapak yang itu bisa bahasa Jerman, keren ya, nggak tahu sih dia ngomong apa, kamu aja. Itulah yang terjadi di Korintus. Jadi harus ditafsirkan. Mendapatkan itu harus diartikan. Orang harus mengerti, kamu ini ngomong apa sih barusan? Tuhan ini mau kasih tahu aku apa hari ini? Gak bisa tiba-tiba saya ngomong dalam bahasa Inggris, terus saya tinggal, saya pulang, saudara ngerti apa semua hari ini. Itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Itu yang ketiga, bahasa roh harus tafsiran. Yang keempat, bahasa roh itu diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus dan jemaat. Tadi kita baca di ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Kita juga pernah bahas dari Efesus. Saya pernah bikin sebuah seri khotbah tentang melayani, tentang karunia roh. Ada 2 hal yang harus dicapai dengan kita diberikan karunia roh oleh Tuhan. Memperlengkapi orang kudus dan membangun tubuh Kristus. Segala karunia yang diberikan kepada kita untuk kita saling melayani, untuk sama-sama kita bertumbuh, semakin menjadi seperti Kristus di tempat ini. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh sama-sama? Kalau kerjaannya tiap minggu, saya di sini saya khotbah pakai bahasa asing, habis saya pulang, saudara nggak ngerti apa-apa.
Minggu depan tiba-tiba ada khotbah lain, pakai bahasa lain lagi yang kita agak ngerti, habis kita pulang. Bagaimana cara kita bertumbuh? Karena di dalam gereja yang terjadi tidak mengerti, ketidakmengertian. Tidak ada pembangunan tubuh Kristus, tidak ada pembangunan kepada jemaat. Makanya Rasul Paulus menegur orang-orang Korintus ini. Kalian ini ngapain? Yang kalian lakukan itu tidak ada faedahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tegur orang-orang ini. Itu hal yang keempat. Ya, jadi karunia bahasa Allah itu adalah bahasa manusia. Bisa dimengerti, digunakan untuk kesaksian dan penginjilan. Harus bisa ditafsirkan untuk pembangunan tubuh Kristus dan jemaat. Dan yang terakhir ada di 1 Korintus 13, satu pasal sebelumnya. Bersama dengan beberapa karunia lain, bahasa roh akan lenyap. Kita lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, di sana dinubuatkan oleh Rasul Paulus, nanti bahasa roh itu akan hilang. Nubuat itu nanti akan berhenti, akan lenyap semua pengajaran-pengajaran itu. Mengapa? Kemanakah hilangnya mereka? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Di sana dikatakan ketika yang sempurna itu tiba. Ketika yang sempurna itu tiba, saudara harus mengerti satu hal waktu zaman Rasul-Rasul, perlu sekali orang-orang yang bisa bernubuat. Bernubuat itu maksudnya menjadi nabi. Maka kita punya kata itu nabi, nubuat. Mereka mendapatkan firman dari Tuhan. Yang seperti saya bilang, zaman dulu nggak bisa kita buka Efesus 5, habis itu mengajarkan orang tentang pernikahan. Tidak bisa. Efesus yang belum ditulis sama Rasul Paulus. Maka perlulah ada satu jemaat ini yang memang secara ajaib, secara mujizat bisa diberikan pesan oleh Tuhan langsung. Kamu ajarkan jemaatmu bagaimana caranya membangun sebuah pernikahan. Mereka dapat langsung dari Tuhan, nggak bisa buka Efesus, nggak ada. Itulah kenapa diberikan karunia-karunia ini, termasuk salah satunya adalah berbahasa roh, supaya mereka bisa berkhotbah kepada orang-orang lain yang bahasanya lain dari mereka. Tapi saat dikatakan semuanya itu akan lenyap ketika yang sempurna ini tiba. Sekarang bagaimana cara kita tahu bagaimana Tuhan mau kita hidup? Ini. Bagaimana cara kita tahu apa yang harus kita beritahukan kepada orang yang tidak percaya? Ini. Yang sempurna akhirnya sudah tiba. Pada abad yang pertama, tahun 90, Rasul Yohanes menyelesaikan seluruh perjanjian baru dengan dia menuliskan kitab Wahyu. Dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi yang namanya karunia-karunia nubuat, karunia-karunia berbahasa dalam bahasa asing, karunia pengajaran. Sembuh-sembuhin orang itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah tidak ada lagi. Sebentar lagi saya akan bahas dengan lebih seksama. Ya. Jadi itu adalah 5 hal secara alkitabiah yang kita bisa lihat dari dalam Alkitab tentang berbahasa roh itu. Itu bahasa asing bisa diucapkan, bisa dikomunikasikan untuk penginjilan, untuk pembangunan jemaat. Kalau digunakan di dalam gereja harus ditafsirkan dan akan lenyap menurut firman Tuhan. Dan itu sudah lenyap. Ya itu yang tadi beberapa hal yang bisa kita lihat dari Alkitab tentang berbahasa roh. Sekarang kita akan bandingkan dengan penggunaan bahasa roh di gereja-gereja zaman modern. Perbandingan dengan bahasa roh zaman modern. Yang pertama, gerakan ini lahir sebenarnya pada tahun 1906 di California, Amerika Serikat. Di California, Amerika Serikat yang kita kenal dengan gerakan Jalan Azusa. Gerakan Jalan Azusa pada tahun 1906. Ini 114 tahun yang lalu berarti ya. Bayangin saudara, ini sebelum Perang Dunia Pertama. 1906 itu terjadi. Dan yang sejak kejadian ini lahirlah gerakan Pentakosta. Kalau saudara punya teman saudara yang di gereja Pentakosta lalu gereja karismatik, sebenarnya mereka ambil sejarah mereka dari tahun ini. 1906 lahirlah gerakan Pentakosta ya di California, Amerika Serikat. Itu ada sebuah KKR yang dilakukan oleh pendeta William Seymour namanya.
Lalu dia di sana dia mengaku kalau Roh Kudus turun ke atas dia, lalu dia mulai berbahasa roh. Dia mulai berbahasa roh. Ya, itu tahun 1906. Yang saya mau ajak saudara pikirkan adalah ini. Selama 1900 tahun antara Rasul Yohanes mati dengan KKR yang terjadi di California ini, tidak ada catatan mengenai seorang Kristen mendapatkan bahasa asing secara ajaib. Itu tidak ada. Silakan kalau misalnya saudara mengambil waktunya baca semua tulisan dari bapak-bapak gereja kita dari abad pertama sampai abad ke-19. Tidak ada catatan sama sekali tentang orang yang diselamatkan lalu menerima karunia roh itu, tidak ada. Bahkan di abad 17, abad 18, ketika misionaris mulai keluar, tidak ada yang mendapatkan karunia bahasa itu. Soalnya kalau pikirkan dengan saya, kalau misalnya memang benar masih bisa mendapatkan karunia bahasa ini, yang akan mendapatkannya pasti misionaris. Karena mereka paling kasihan. Mereka harus translasi, mereka harus belajar bahasa asing dulu selama beberapa tahun, baru mereka bisa menjangkau orang-orang yang mereka layani. Kalau memang ada, harusnya yang mendapatkan itu adalah para misionaris. Tetapi kita lihat selama 1900 tahun ini tidak ada. Lahirnya di Amerika Serikat. Itu yang pertama sejarahnya. Yang kedua, saudara harus tahu kalau bahasa roh modern ini hanya terjadi di dalam gereja denominasi Pentakosta dan lalu Karismatik. Ya, hanya terjadi di dalam lingkungan tembok mereka. Bukan untuk denominasi lain, yang pasti bukan untuk denominasi lain. Kalau misalnya gereja kita kan di sini saudara ada yang angkat tangannya bisa berbahasa roh, ada? Ada yang bisa? Ada yang merasa dapat? Mungkin tiba-tiba saudara bisa bahasa Latvia, ada negara Latvia. Sangat aneh nggak sih saudara kalau misalnya karunia dari Roh Kudus ini itu limited edition, exclusive version. Oh, kamu orang reform, kamu ini orang GRI, nggak bisa. Kamu orang Injili, ya yang besar-besar, sinode besar-besar GKI, misalnya GKI, gitu ya. Oh, nggak bisa. Kamu orang DKP, nggak bisa. Roh Kudus nggak bisa kasih kamu karunia itu. Oh, tapi kalau kamu karismatik atau Pentakosta, kamu akan dapat. Bagaimana caranya karunia dari Roh Kudus limited edition? Hanya untuk orang-orang kalangan spesial. Bagaimana caranya? Itu namanya bukan karunia dari Roh Kudus, itu namanya indoktrinasi. Itu namanya pengajaran dari sebuah aliran. Karena tidak masuk akal kalau misalnya kerja Tuhan itu dilimitasi oleh manusia, itu tidak masuk akal. Ya saudara, saya akan perhatikan hanya orang-orang dari denominasi tertentu yang mengaku bisa mendapatkan karunia itu. Tapi kita nggak bisa. Itu sama aja kayak saya bilang, ya kita semua bilang, oh kamu harus menjadi anggota gereja GKI kalau bisa lihat terus pandang. Tapi cuma kita doang. Itu nggak mungkin saudara, itu namanya indoktrinasi. Itu namanya diajarin. Lalu yang ketiga, mantranya kurang lebih sama. Ketika mereka mempraktekkan bahasa roh secara modern di zaman modern ini, kurang lebih yang mereka ucapkan adalah sama. Bukan sebuah bahasa terstruktur, ya, tidak ada struktur grammar, tidak ada struktur pembangunan kalimat yang baku, tapi hanya pengulangan suku kata yang acak, yang berantakan. Bukan bahasa manusia yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Ya, contohnya kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah sikira bara-bara kilawi. Kalau saudara ke Amerika itu syabalala. Ya, di berbagai negara berbeda mereka punya suku kata sendiri. Ya, itu diulang-ulang, diulang-ulang. Bukan bahasa yang bisa digunakan untuk komunikasi kalau menurut saya. Dan mereka klaim kalau mereka gunakan bahasa itu, ucapan-ucapan itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Mereka mau ngomong apa sama Tuhan? Cuma ulang-ulang suku kata doang. Itu tidak masuk akal. Ya, yang keempat, mereka lakukan itu secara beramai-ramai. Ketika mereka datang dalam gereja, mereka semua orang semuanya bahasa roh. Dan tidak ada yang
paling banter 3 orang. Dan harus ada yang menafsirkannya, harus ada yang kasih pengertiannya. Bagaimana caranya kalau misalnya saudara datang ke sini, saudara cuma dengar sekira-kira gila. Saudara pernah dapat apa? Itu yang tadi dibilang oleh Rasul Paulus. Kamu datang, kamu tidak mendapat pembangunan apa-apa, kamu tidak dapat pengertian apa-apa, lalu kamu pulang. Ya. Lalu apa lagi yang terjadi dengan penggunaan bahasa Al-Quran ini? Hanya pada saat musiknya emosional atau lagi ngangkat, atau alat musik lagi ditunjukkan. Saudara pernah datang ke gereja-gereja karismatik? Biasanya bahasa rohnya pun turun itu nggak sembarangan sih. Ada momen-momen tertentu tergantung si musisinya. Ada momen-momen tertentu ya, waktu musik lagi emosional atau waktu musik lagi ngangkat. Saudara pernah lihat orang berbahasa roh di restoran? Pernah nggak lihat orang berbahasa roh di restoran? Jadi Roh Kudus nggak bisa penuhin orang kalau di restoran, nggak bisa penuhin orang kalau di mall atau di sekolah atau di tempat kuliah. Enggak, harus di dalam tembok mereka di gereja. Jam berapa tuh mereka ya? Jam berapa mereka kebaktian, mereka dipenuhi Roh Kudus di situ. Harus mereka pulang, nggak pernah dipenuhi Roh Kudus lagi di situ. Coba mulai dipakai nalarnya. Kita akan mulai pakai nalar kita akan pakai logika kita, dan kita pikirin itu. Supaya kita tahu itu yang mereka ajarkan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan logika atau tidak. Ya, dan yang terakhir, tidak membangun jemaat atau tubuh Kristus dalam segi dan sudut apapun. Tidak membangun tubuh Kristus dalam segi dan sudut apapun. Itu yang kita lihat dari penggunaan bahasa roh di zaman modern. Penggunaan bahasa roh dalam modern. Ya, silakan saudara silakan saudara buat kesimpulan sendiri dari apa yang tadi kita baca di dalam Alkitab, dengan apa yang saudara lihat, fenomena yang saudara saksikan di sekitar saudara. Coba saudara bikin kesimpulan sendiri. Apakah kebenarannya? Silakan saudara bikin kesimpulan sendiri. Lalu misalkan kalau nanti di gerbang waktu saudara ada kesempatan mungkin untuk berbicara, mungkin berdialog, berdebat dengan orang-orang yang percaya itu, saudara tidak perlu bingung lagi. Ada kok di Alkitab jawabannya. Mungkin justru karena saudara bisa buka firman Tuhan dan saudara bisa meluruskan pengertian mereka, mungkin mereka bisa dimenangkan kepada kebenaran yang asli. Ya, karena kebanyakan dari mereka juga sebenarnya nggak mungkin mereka tahu kisah Rasul 2 sampai 14. Kalau misalnya mereka tahu, mereka akan bertanya-tanya dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itulah yang hari ini mau saya bagikan aja biar singkat saja ya tentang penggunaan bahasa roh di zaman modern. Ya, silakan saudara pikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Mari kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Kami bersyukur kalau pagi ini kami kasih bisa belajar dari firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang memberikan kami hikmat untuk kami bisa melihat fenomena yang terjadi di sekitar kami. Kami bisa menimbang-nimbang dan bisa menguji roh-roh yang ada di luar sana. Dan kami boleh mendapatkan pengertian dari firman-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami percaya, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Bagaimana bersyukur Tuhan kalau Kau sudah ajarkan kami pagi ini Bapak, biarlah kami punya keberaniannya, Tuhan, kalau kami punya kesempatannya untuk memberikan kebenaran ini kepada orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai di luar sana Bapak, supaya mungkin dari pelayanan kami orang lain juga boleh menangkap. Kami berikan dan serahkan Tuhan sisa hari kami ke dalam tangan-Mu, biar kami berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.